Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sylvia. Alhamdulillah, hari ini lumayan sehat, Bu. Walau ada sedikit batuk, hanya saja saya memiliki sedikit problem nih, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu Yulinar? Jika Ibu tidak sibuk, bolehkah kita berbincang sebentar, Ibu? Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi nih, Bu, dari permasalahan saya yang mungkin setelah saya cerita sama Ibu bisa dapat gambaran tentang apa yang harus saya lakukan, Bu. Memangnya ada masalah apa ya, Bu Yulinar? Jadi begini, Bu. Satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya, dia tidak begitu semangat, Bu. Bahkan tugas pun jarang dia mau mengerjakan. Ya itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Bu. Baik, tadi Bu Yulinar bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah, Bu. Saya memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya. Nah, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya? Lalu dari pengamatan Ibu, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Iya, Bu. Jadi, Bu, setelah saya amati dan menanyakan kepada murid tersebut, secara langsung ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia. Nah, karena teks yang disajikan itu terlalu panjang dan membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya, Ibu. Nah, itu sih, Bu, menurut pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Yulinar harapkan ada pada murid tersebut? Saya tentunya mengharapkan murid tersebut mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lain, Ibu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Yulinar lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Eh, iya, Bu. Jadi berdasarkan pengamatan saya, tentunya saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang baik, sehingga anak didik itu tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan, Ibu. Jadi, Bu, hal yang akan saya lakukan menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak dan memperbanyak ice breaking serta memilih media pembelajaran yang menarik agar minat anak dalam belajar meningkat, Ibu. Baiklah, Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Bu Sylvia. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok, Bu. Nah, mereka menyampaikan pesan yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game. Nah, sesuai pembelajarannya, hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Ibu. Wah, luar biasa ya, Bu, ya. Jika kita rating nih dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Yulinar seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Nah, kalau saya beri peringkat, Ibu, menurut saya ada di antara angka 8 sampai 9, Ibu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Yulinar lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya ya? Ya, yang akan saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking
yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan tadi, Bu, dan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak kepada murid dan juga bagaimana pencapaian tujuan pembelajaran yang baik dari segi muridnya maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik, Ibu. Siapa yang bisa membantu Bu Yulinar nantinya dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Yang membantu saya tentunya kepala sekolah, teman sejawat, dan nanti juga akan saya komunikasikan dengan wali murid dan orang tua murid siswa, Ibu. Kira-kira berapa lama waktu Bu Yulinar yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Ibu. Tetapi memang untuk hasilnya tentu kita tidak bisa instan ya, Bu, ya. Ya, benar sekali ya Bu Yulinar ya. Nah, kapan Ibu bisa mulai melaksanakan rencana aksi ini? Wah, secepatnya Bu Sylvia akan saya terapkan. Mudah-mudahan besok hari Senin saya sudah bisa melaksanakannya dan yang sesuai yang diinginkan anak-anak kita itu baik bagi mereka dan baik pula bagi saya sebagai pendidik dalam pembelajaran di kelas ini. Kemudian nih Bu, komitmen seperti apa yang akan Ibu Yulinar lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Tentunya konsisten, Ibu. Konsisten secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat di sekolah saya maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkannya di pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya yang lainnya, Ibu. Baiklah Bu Yulinar, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ya, tentu Ibu, sepertinya sarana prasarana, dukungan moral yang saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah, rekan sejawat, mungkin internal dari saya sendirinya untuk konsisten dalam menjalaninya, Bu. Baiklah Bu, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang sejenak tadi? Wah, saya merasa lega sekali, Bu. Saya senang sudah menemukan dari solusi dari permasalahan saya setelah berbincang dengan Ibu. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Yulinar sampaikan? Saya rasa untuk hari ini cukup, Ibu. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Dan terima kasih lagi, Bu Sylvia, saya bisa bersemangat lagi dalam menghadapi murid saya tadi. Saya senang bisa mendengarkan cerita, Ibu. Sama-sama ya, Bu, ya. Semoga kita terus saling berbagi. Sampai jumpa ya, Bu Yulinar. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.